Pernahkah kalian berpikir, apakah semua nabi yang diutus oleh Allah sudah wafat? Ataukah masih ada di antara mereka yang hidup hingga hari ini dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? 4 nama disebut dalam banyak riwayat. 4 hamba pilihan yang tidak tersentuh waktu, tidak dimakan usia, dan tidak tersentuh kematian sebagaimana manusia biasa. Mereka adalah sosok-sosok suci yang Allah muliakan dengan kehidupan yang panjang, agar mereka terus berzikir, beribadah, dan menjadi tanda kebesarannya bagi umat manusia. Mereka adalah Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Idris alaihi salam. Keempatnya hidup di masa yang berbeda, dengan kisah yang berbeda, namun dipersatukan oleh satu hal yang sama, ketaatan kepada Allah tanpa batas waktu. Mari kita telusuri kisah mereka, kisah 4 nabi yang masih hidup hingga kini, dengan penuh hikmah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam merupakan sosok yang sangat misterius dan penuh tanda tanya. Namanya disebut dalam Al-Quran pada kisah Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Surah Al-Kahfi ayat 65. Hamba yang dimaksud dalam ayat ini, menurut para mufasir, adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ia diberi ilmu laduni, yaitu ilmu langsung dari Allah yang tidak diperoleh melalui belajar biasa. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir menjadi pelajaran besar bagi manusia bahwa ilmu Allah sangat luas, dan manusia tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pertemuan itu, Nabi Musa memohon izin untuk mengikuti Nabi Khidir agar dapat belajar darinya. Namun Nabi Khidir menegaskan bahwa Musa tidak akan sanggup bersabar atas perbuatannya karena apa yang ia lakukan seringkali tampak tidak masuk akal di mata manusia biasa. Akhirnya Nabi Musa tetap mengikuti beliau dengan janji akan bersabar. Dalam perjalanan itu, Nabi Khidir melakukan 3 hal yang tampak aneh: melubangi perahu milik penduduk miskin, membunuh seorang anak kecil, dan menegakkan dinding rumah tanpa meminta upah. Nabi Musa pun tak mampu menahan diri untuk tidak bertanya. Hingga akhirnya Nabi Khidir menjelaskan hikmah di balik setiap tindakan tersebut, yang ternyata semuanya adalah perintah langsung dari Allah demi kebaikan dan hikmah yang tersembunyi. Dari kisah ini, para ulama meyakini bahwa Nabi Khidir memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, hingga sebagian pendapat mengatakan bahwa beliau masih hidup sampai sekarang. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hidupnya Nabi Khidir. Sebagian mengatakan beliau telah wafat, namun sebagian besar ulama terdahulu berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup, karena belum ada dalil yang menegaskan kematiannya. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Nabi Khidir sering menampakkan diri dalam wujud manusia biasa. Ia dikisahkan hadir di berbagai tempat dan zaman, terutama untuk membantu orang-orang saleh yang sedang kesulitan. Beberapa ulama dan wali Allah bahkan mengaku pernah bertemu dengan sosok misterius ini. Mereka menggambarkannya sebagai seorang lelaki tua berwajah teduh, memakai pakaian sederhana, dan berbicara dengan penuh hikmah. Mahmud Asy-Syafrawi juga menulis bahwa Nabi Khidir disebut sebagai penguasa samudra yang mampu berjalan di atas air dan menempuh jarak jauh dalam waktu singkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Khidir selalu berdoa agar Allah memperpanjang umurnya hingga akhir zaman, untuk senantiasa berzikir dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sering hadir di sekitar Ka'bah pada musim haji, namun hanya orang-orang pilihanlah yang dapat mengenalinya. Hingga kini keberadaan Nabi Khidir tetap menjadi rahasia Allah. Tidak ada yang tahu di mana tepatnya beliau tinggal. Ada yang mengatakan beliau berada di lautan,
Ada pula yang berpendapat di antara daratan dan lautan yang tidak terjangkau manusia biasa. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, kisah Nabi Khidir mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dalam mencari ilmu, bersabar atas takdir Allah, dan meyakini bahwa segala sesuatu memiliki hikmah di baliknya. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel, khususnya kepada penduduk kota Baalbak di wilayah Syam, sekarang Libanon dan Suriah. Beliau diutus untuk mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala bernama Baal. Kaum Nabi Ilyas pada waktu itu hidup dalam kesesatan yang sangat dalam. Mereka meninggalkan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya dan menggantinya dengan penyembahan terhadap patung dan dewa-dewa buatan tangan manusia. Nabi Ilyas pun menyeru mereka dengan penuh kesabaran. Mengapa kamu menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Surah As-Saffat ayat 125-126. Namun seruan Nabi Ilyas banyak ditentang. Hanya sedikit dari kaumnya yang beriman, sementara sebagian besar menolak dan tetap mempertahankan kebiasaan syirik mereka. Karena penolakan itu, Allah menurunkan azab berupa kekeringan panjang selama beberapa tahun, tanah menjadi tandus, hujan tak turun, dan hewan-hewan mati kehausan. Ujian ini membuat sebagian kaum mulai menyadari kesalahan mereka. Tetapi setelah azab dicabut, mereka kembali kafir. Melihat kekerasan hati mereka, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar dirinya dijauhkan dari kaum yang durhaka itu. Dalam riwayat Ibnu Abdas, disebutkan bahwa setelah itu, Allah mengangkat Nabi Ilyas ke tempat yang tinggi dan menyelamatkannya dari kaum yang zalim. Sebagian mufasir berpendapat bahwa Nabi Ilyas tidak mengalami kematian seperti manusia biasa, melainkan diangkat ke langit, sebagaimana halnya Nabi Isa alaihi salam. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa Allah mengganti posisi Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasah sebagai penerus dakwahnya kepada Bani Israel. Sementara Nabi Ilyas sendiri dikaruniai umur panjang dan tetap hidup hingga saat ini atas kehendak Allah. Beberapa ulama bahkan menyebutkan bahwa Nabi Ilyas sering bersama Nabi Khidir dalam melaksanakan ibadah di bumi. Mereka berdua dikenal saling berjumpa setiap tahun, terutama pada musim haji untuk sholat dan berdoa bersama di sekitar Ka'bah. Dalam kitab Qasas Al-Anbiyah, disebutkan pula bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir pernah berdoa kepada Allah agar keduanya diberi kehidupan panjang, agar dapat terus berzikir dan beribadah hingga datangnya hari kiamat. Sebagian riwayat menggambarkan Nabi Ilyas sebagai sosok yang lembut, berwajah bercahaya, dan memiliki sifat zuhud yang tinggi. Beliau gemar beribadah di tempat sunyi, menjauhi keramaian dunia, serta selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sampai hari ini, banyak ulama dan sufi meyakini bahwa Nabi Ilyas masih hidup dan tetap melanjutkan zikir dan ibadahnya di bumi, menunggu waktu yang telah Allah tetapkan. Kisah Nabi Ilyas mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam tauhid, tidak mengikuti arus kesesatan, dan senantiasa bersabar dalam dakwah, walaupun jumlah orang yang mendukung sangat sedikit. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang paling mulia di antara para rasul. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesesatan yang telah mereka lakukan selama berabad-abad. Kelahiran Nabi Isa merupakan salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Beliau lahir tanpa ayah, hanya dari seorang ibu bernama Maryam yang suci dan mulia. Allah menciptakan Nabi Isa hanya dengan firman-Nya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Sejak kecil, Nabi Isa telah diberi tanda-tanda kenabian. Beliau berbicara ketika masih dalam buayan untuk membela kehormatan ibunya dan mengabarkan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang kelak akan diutus menjadi nabi.
Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab atau Injil dan menjadikanku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Ketika dewasa, Nabi Isa berdakwah dengan penuh hikmah, menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah semata, bukan menyekutukannya. Beliau juga dikaruniai berbagai mukjizat, dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang berpenyakit lepra, dan mengetahui apa yang disembunyikan manusia di rumah mereka, semuanya dengan izin Allah. Namun, sebagian besar kaum Bani Israel menolak keras dakwah beliau. Mereka bahkan menuduh Nabi Isa sebagai pendusta dan menganggapnya ancaman terhadap kekuasaan mereka. Kaum Yahudi yang kafir kemudian bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menangkap dan menyalib Nabi Isa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka berhasil. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Allah berkehendak menyelamatkan Nabi Isa. Beliau tidak wafat, melainkan diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Sejak saat itu, Nabi Isa hidup di langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau belum mati dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Menurut banyak hadis sahih, Nabi Isa akan turun di akhir zaman ketika bumi dipenuhi kezaliman dan fitnah. Beliau akan turun di sisi Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus dengan dua tangan bertumpu pada sayap dua malaikat. Beliau akan membantu Imam Mahdi memerangi Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada masa itu, bumi akan dipenuhi dengan keadilan dan kedamaian. Setelah menjalani masa tugasnya di bumi, Nabi Isa akan hidup beberapa tahun lagi, menikah, dan wafat secara manusiawi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Isa akan dimakamkan di samping makam beliau di Madinah. Kisah Nabi Isa alaihissalam menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia mampu menyelamatkan hamba pilihannya dari tipu daya musuh, dan hanya Allah lah yang menentukan kehidupan dan kematian seseorang. Hingga hari ini, Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit menanti waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk kembali ke bumi menegakkan kebenaran. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi awal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam dan Nabi Syith. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, rajin beribadah, dan tekun menulis. Dalam Al-Quran, Allah memuji beliau dengan dua sifat utama, sabar dan kejujuran. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam Alkitab. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57. Nama Idris sendiri berasal dari akar kata darasa, yang berarti belajar atau membaca. Sebutan ini muncul karena beliau sangat mencintai ilmu dan menjadi nabi pertama yang menulis menggunakan pena. Dia juga dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan ilmu perbintangan, menjahit pakaian, serta mengajarkan manusia cara membuat berbagai peralatan untuk kehidupan sehari-hari. Nabi Idris hidup pada masa keturunan ke-6 Nabi Adam. Beliau diutus kepada kaum Babilonia untuk menyeru agar mereka menyembah Allah semata dan menjauhi kemaksiatan yang mulai merajalela. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa kaum Nabi Idris terkenal keras kepala dan enggan menerima nasihat. Meskipun demikian, Nabi Idris tidak pernah putus asa. Siang dan malam beliau berdakwah, mengingatkan mereka tentang hari akhir dan azab Allah bagi orang yang durhaka.
Beliau dikenal memiliki ketekunan luar biasa dalam beribadah, sampai disebutkan bahwa setiap langkah hidupnya selalu diisi dengan zikir dan amal soleh. Allah memberikan kepada Nabi Idris keutamaan dan derajat yang tinggi di antara para nabi. Dalam salah satu riwayat disebut bahwa malaikat Jibril datang kepada beliau membawa perintah agar beliau memperbanyak amal kebaikan karena ajalnya sudah dekat. Nabi Idris pun memohon kepada Jibril agar diperkenankan berbicara dengan malaikat maut. Permohonan itu disampaikan dan atas izin Allah, Nabi Idris dibawa oleh Jibril menghadap malaikat maut. Saat berada di langit keempat, Nabi Idris memohon agar ditunda sejenak kematiannya, agar ia dapat memperbanyak ibadah. Maka Jibril meminta izin kepada Allah untuk menangguhkan ajal Nabi Idris. Allah pun berkehendak mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, bukan sekedar secara spiritual, melainkan secara fisik, hingga beliau hidup di langit sebagaimana firman-Nya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menafsirkan bahwa martabat yang tinggi itu adalah pengangkatan Nabi Idris ke langit, di mana beliau masih hidup hingga kini atas kehendak Allah. Dalam hadis Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika beliau dinaikkan ke langit, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris menyambut Rasulullah dengan senyum dan salam, menandakan bahwa beliau masih hidup dalam keadaan mulia di sisi Allah. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang sangat tawadhu, bijaksana dan berilmu tinggi. Ia mewariskan kepada umat manusia banyak pengetahuan dasar tentang kehidupan, termasuk ilmu tulis-menulis, berhitung, dan pengaturan waktu. Sebagian riwayat menyebut bahwa beliau akan tetap hidup hingga waktu yang dikehendaki Allah, terus beribadah dan bertasbih di tempat yang tinggi itu. Hingga kini, tak ada satupun makhluk yang mengetahui keadaan beliau secara pasti selain Allah yang Maha Mengetahui. Kisah Nabi Idris mengajarkan kita bahwa ilmu dan amal tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memperbaiki diri dan menebar manfaat bagi sesama. Penutup. 4 nabi itu masih hidup dengan izin Allah. Mereka beribadah tanpa henti, berzikir tanpa lelah, menjadi saksi bahwa kekuasaan Allah melampaui batas ruang dan waktu. Nabi Khidir dengan ilmunya, Nabi Ilyas dengan kesabarannya, Nabi Isa dengan misinya yang akan kembali di akhir zaman, dan Nabi Idris dengan kedudukannya yang tinggi di langit. Mereka adalah lambang keteguhan iman dan ketulusan amal. Kisah mereka bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk direnungi, bahwa hidup bukan tentang lamanya waktu, melainkan tentang seberapa dekat kita kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita, menghidupkan rasa cinta kepada para nabi dan rasul, serta menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Maha Hidup dan Dialah yang menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Subhanallah, semoga kita semua senantiasa berada di jalan para nabi, dalam cahaya keimanan, kesabaran, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.